Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Mutaharo dengan NIM A11 2024 16064. Di sini saya ingin menjelaskan cara membangun server berbasis Linux menggunakan virtual machine. Saya akan tunjukkan mulai dari konfigurasi IP, instalasi LAN server, sampai membuat subdomain dengan halaman identitas mahasiswa. Pertama-tama, teman-teman Pertama adalah konfigurasi IP dulu. Di sini saya mengkonfigurasi IP menggunakan akhiran NIM saya yaitu 16.64. Di sini coba saya IP dan di sini sudah muncul IP-nya yaitu 192.168.16.64 sesuai dengan NIM saya. Untuk mengkonfigurasi yang menjadi IP statis, teman-teman bisa mengeditnya dengan sudo netplan. Di situ nanti diisi NIM yang diisi IP yang akan teman-teman gunakan, tapi itu harus masih satu jaringan. Seperti ini, seperti punya saya. Nah, di sini kan saya menggunakan 192.168.1664 sama 192.168.16.1. Di sini masih satu jaringan. Jadi agar bisa saling berkomunikasi. Kalau nggak jaringan itu nggak bisa. Yang kedua itu nanti kita uji coba. Di sini saya ingin menguji coba dengan apakah sudah bisa saling berkomunikasi antara saya coba ping ke 192.168.1664 dan hasilnya reply, itu artinya bisa berkomunikasi. Yang kedua, saya coba ping lagi menggunakan 192.168.16.1. Hasilnya juga sama, berarti berhasil. Yang kedua itu instalasi LAMP. Jadi teman-teman itu harus install beberapa aplikasi seperti Apache, terus MySQL, WordPress, terus web server seperti bin9. Di sini saya sudah menginstal semuanya. Jadi cuma mau mengecek apakah sudah berjalan atau tidak. Caranya yaitu sudo systemctl status Apache 1, Apache 2. Coba kita lihat. Nah, di sini itu statusnya aktif atau running. Artinya Apache-nya sudah berfungsi. Kemudian kita lanjut untuk mengecek MySQL. Apabila teman-teman belum menginstalnya, teman-teman install dulu. Soalnya ini sangat berguna atau berguna untuk WordPress-nya nanti. Nah, di sini MySQL-nya juga sudah aktif atau running, artinya sudah bisa digunakan. Kemudian saya ingin membuat database WordPress. Saya sudah membuatnya. Kemudian kita masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu ya teman-teman. MySQL min root min p. Ini dimasukkan password. Nah, di sini kita mau lihat database-nya, show database. Nah, di sini udah ada database WordPress karena saya sudah membuatnya. Jika teman-teman belum, teman-teman bisa membuatnya itu create database, kemudian create yang username, password untuk masuk ke dalam WordPress-nya nanti. Kemudian kita keluar. Jadi untuk instalasinya harus semuanya ya teman-teman, gak boleh kurang dari satu ataupun apapun itu, karena itu LAMP itu sangat saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.
Nah, di sini install WordPress, teman-teman jika belum install WordPress, install terlebih dahulu, kemudian diekstrak filenya. Di sini saya sudah install dan sudah ekstrak, dan saya lihat filenya itu harus seperti itu, banyak file. Jadi kalau misalnya WordPress-nya nggak ada filenya kayak gitu, nanti WordPress-nya nggak bisa dibuka. Atau pas kita nanti mengetikkan server ke browser, itu nggak akan muncul WordPress-nya. Ini contohnya, ketika saya mengetik siska.local, nanti akan muncul welcome ke WordPress-nya. Teman-teman nanti bisa lihat. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini file. Kemudian yang terakhir itu kita install DNS server. Saya menggunakan bin 9 ya teman-teman. Saya sudah menginstalnya. Untuk tahap ini, itu tahap yang menurut saya itu lumayan sulit karena butuh ketelitian. Karena kalau tidak nanti ketika kita mengetikkan seperti tadi siska.local, kalau nggak sesuai itu nanti nggak muncul. Nah, di sini kita buat copy dulu filenya, kemudian nanti kita masukkan di sini zonanya namanya apa. Di sini saya menggunakan siska.local, kemudian filenya yang db.siska.local itu sebelumnya bukan itu ya teman-teman. Jadi ada satu file lagi, kemudian saya copy dengan nama db.siska.local. Kemudian satu lagi file yaitu db172, kemudian saya copy menjadi db192. Kemudian bisa dilihat teman-teman isi dari siska.local. Nah, ini teman-teman harus sesuai ya, nggak boleh ada satupun yang salah. Soalnya nanti sangat sulit menurut aku kalau salah, nggak bisa muncul di browsernya. Itu ada IP-nya 192.168.16.64, kemudian ada misal kita www terus blog, ada identitas gitu. Terus kemudian kita lihat file di db192 sama seperti yang tadi, itu nanti namanya siska.local. Kemudian kita langsung saja ke mengedit atau membuat identitas mahasiswa. Saya sudah membuatnya. Di sini saya masuk ke filenya, yaitu ke file, di situ ada file index.html untuk codingan dan satu file lagi itu foto. Kemudian saya mau melihat file index.html. Nanti di dalam file index.html itu seperti kayak kita mau buat HTML. Di situ nanti kita menulis nama, name, terus memasukkan foto yang ingin saya masukkan. File foto. Nah, di situ bisa dilihat teman-teman, itu codingannya berisi nama, terus NIM saya, nama Siska Mutaharo, NIM saya itu A11 2024 16064 dan kelasnya A11 4302. Kemudian ada bagian untuk memasukkan file foto. Jika sudah, di sini saya juga ingin melihat file fotonya. Kalau ada berarti nanti fotonya akan muncul. Untuk kalau tidak ada nanti fotonya nggak muncul. Jadi teman-teman perlu hati-hati dan butuh ketelitian yang cukup. Kemudian kita coba lihat filenya, file fotonya apakah ada. Nah, itu file fotonya ada, artinya sudah terdapat di share Linux-nya. Kemudian kita
kita coba lihat hasilnya ya teman-teman. Nanti di browsernya kita tulis siska.lokal. Nah, apakah nanti muncul? Nih, ketika saya mengatakan siska.lokal miring Siska, dan di situ muncul identitas mahasiswa, nama Siska Mutahara, NIM A11 2024 16064. Kelas A11 tempat 302 dan ada fotonya. Itu tadi yang kita buat ya teman-teman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.